Inspirasi latihan kesadaran hari ini. Setelah aku berjalan bersama keberanian, pilihan, dan keberanian untuk mencoba pilihan itu, aku sekarang akan ditemani oleh kejujuran. Nama yang sudah lama aku kenal sejak masih kecil, bahkan hingga akhir hayat nanti. Kejujuran rasanya menjadi nilai mutlak yang wajib ada dalam segala hal dan urusan. Kejujuran tidak mengenal waktu, tempat, usia, status, atau apapun itu. Kejujuran menjadi nilai hidup yang begitu netral dan berlaku universal. Maka dari itu, barang siapa menolak kejujuran, sama halnya dengan menolak kehidupan yang sedang dijalani saat ini. Dalam hal keputusan, kejujuran merupakan bagian yang amat penting dan berharga. Bayangkan saja apabila setiap keputusan diawali dengan satu kebohongan. Maka yang terjadi berikutnya, keputusan yang disertai dengan ketidakjujuran akan berimbas pada keputusan berikutnya, yang pastinya juga disisipi dengan ketidakjujuran. Ketidakjujuran yang satu akan mengakibatkan ketidakjujuran yang lain, hingga akhirnya membentuk sebuah spiral kebohongan. Untuk menutupi ketidakjujuran, seseorang mau tidak mau harus bersikap tidak jujur bila tidak ingin kebohongannya terbongkar begitu saja. Akhirnya, semakin dalam dan rumitlah perangkap kebohongan menguasai logika dan perasaan. Sebuah petaka yang akhirnya terjadi dalam kehidupan. Lebih parah lagi bila aku dan dirimu bertahan untuk bertindak demikian. Ketidakjujuran pada akhirnya menjadi hal dan perilaku yang lumrah dan wajar dalam kehidupan. Inilah yang membuat diriku sadar bahwa resiko kebohongan dalam mengambil keputusan amat besar dan beresiko pula bagi diri sendiri dan orang lain. Jujur memang bukan soal rasio pertama-tama, melainkan urusan nurani. Karena urusan hati nurani, maka tidak setiap orang berhasil mengendalikan dan mengatur hati nuraninya agar dapat berfungsi dengan semestinya. Yang tak jarang terjadi ialah hati nurani menjadi hambatan untuk sampai pada kerinduan yang diharapkan. Tuntutan dunia intelektual dan persaingan kehidupan menuntut aku dan dirimu menjadi pribadi yang matang dalam pertimbangan sebelum mengambil suatu keputusan. Keputusan akhir haruslah sesuai dengan rasio dan jangan sampai merugikan. Harus ada keuntungan yang bisa dirasakan dari keputusan itu. Memang, semua itu baik, benar. Namun, kebaikan juga semestinya berjalan dua arah. Dari arah diriku dan dari arah yang lainnya.
Janganlah ada yang dirugikan secara berlebihan, apalagi harus bertindak dengan prinsip lebih baik bahagia di atas penderitaan orang lain daripada sama-sama menderita bersama orang lain. Salam Bengkel Kesadaran.